Selamat datang teman-teman semua di pembahasan praktikum fisiologi 1 ya. Jadi di sini yang pertama saya akan membahas pengukuran tekanan darah hati manusia pada berbagai kondisi. Yang langsung saja di sini saya sudah membuat bagannya ya, tabelnya. Jadi di sini adalah perbandingan efek terhadap posisi-posisi terhadap pembuluh terhadap tekanan darah yang diharapkan ya. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti ini ya teman-teman ya, kita mengharapkan tekanan darahnya itu seperti apa. Jadi untuk posisinya sendiri dia itu ada posisi itu ada posisi berbaring ya, lalu ada posisi duduk dan juga posisi berolahraga. Yang pertama dulu yang berbaring teman-teman. Untuk yang berbaring ini jadi pada saat kita berbaring, pada saat dalam kondisi berbaring, darah kita itu terdistribusi itu secara merata. Kenapa? Karena gravitasinya itu sedang minimal, sehingga tidak ada darah yang ditarik turun ke bawah gitu. Sehingga darah yang menuju ke otak juga ya, itu tidak tertarik turun ke bawah. Sehingga jantung itu tidak perlu memompa lebih kuat untuk menjaga aliran darah itu tetap naik ke atas gitu teman-teman. Karena apa? Karena gravitasinya sendiri sedang dalam posisi minimal. Nah, karena efek dari jantung yang tidak perlu memompa lebih kuat itu menyebabkan tekanan sistolik ini dalam keadaan paling rendah ya. Karena kita tahu kalau tekanan sistolik tinggi itu jantung berkontraksi lebih kuat lagi. Dan ini jantung itu kontraksinya tidak kuat sehingga tekanan sistoliknya itu rendah. Lalu tekanan diastoliknya itu stabil ya, karena kita tahu darahnya itu terdistribusi itu secara merata. Sehingga darah end diastolic volumenya itu dalam kondisi yang stabil. Lalu selanjutnya untuk denyut nadinya sendiri, karena tekanan sistoliknya itu rendah, artinya pompanya itu lemah, sehingga nggak lemah juga ya, pompanya itu ya tidak kuat-kuat banget, sehingga tekanan darah yang merembet ke kulit itu yang kita sebut sebagai denyut nadinya itu juga rendah. Nah, faktor utamanya adalah gravitasi yang minimal. Lalu selanjutnya di posisi kedua yaitu posisi duduk. Pada saat posisi duduk, kita sudah mulai gravitasi sudah mulai menarik darah sehingga tidak terdistribusi secara merata lagi. Di sini efeknya itu pada saat kita duduk terjadi refleks baroreseptor, karena yang tadinya kita tiduran kan aliran darahnya stabil, lalu pada saat kita duduk aliran darah tuh ada yang terdorong ke bawah gitu ya, ada yang terdorong ke bawah sehingga menyebabkan tekanan darah turun. Nah, karena tekanan darahnya itu turun, baroreseptor itu refleks ya untuk melakukan antisipasi dengan mengeluarkan sistem saraf simpatis. Dengan pengeluaran sistem saraf simpatis ini, dia itu membuat organ-organ target seperti jantung dan juga pembuluh darah itu menyebabkan jantung tuh heart rate-nya itu naik, dan di pembuluh darah itu melakukan vasokonstriksi. Nah, kedua hal tersebut itu meningkatkan yang namanya tekanan darah kan, seperti yang kita tahu ya. Sehingga karena tekanan darahnya itu meningkat ya, di sini tekanan sistoliknya itu meningkat sedikit ya. Lalu tekanan diastoliknya itu masih dalam posisi stabil, karena di sini dalam posisi duduk ini bukan berarti refleks baroreseptor tuh mengeluarkan antisipasi yang berlebihan banget gitu, sehingga karena kan kita cuma duduk doang ya, sehingga itu kita cuma butuh darahnya itu kembali ke normal saja, sehingga tidak lebay-lebay banget lah antisipasinya ya gitu. Nah, sehingga ini tekanan sistoliknya meningkat sedikit, tekanan diastoliknya itu stabil, lalu denyut nadinya itu karena sistoliknya naik, maka denyut nadinya juga meningkat sedikit, dan faktor utamanya itu karena adanya refleks baroreseptor. Nah, refleks baroreseptornya itu dipicu sama apa? Dipicu karena turunnya tekanan darah. Nah, turunnya tekanan darah itu dipicu sama apa? Karena dipicu dengan efek gravitasi, teman-teman ya. Karena sudah mulai ada efek gravitasi. Nah, lalu untuk yang berolahraga ini baru yang lebaynya, teman-teman ya. Pada saat berolahraga ini terjadi dominasi sistem saraf, teman-teman ya. Dominasi sistem saraf simpatis yang menyebabkan cardiac output dan heart rate itu naik juga seperti di posisi duduk gini, teman-teman. Cuman karena aktivitas otot yang berkontraksi itu menyebabkan juga venous return. Venous return itu yang ada di vena meningkat ya. Darah-darah yang ada di vena itu ibaratnya gimana ya? Ya, darah-darah yang ada di vena itu ini misal vena, terus ini otot rangka. Ya, karena dia berkontraksi, darah-darahnya itu jadi terdorong menuju ke dalam jantung, teman-teman ya. Karena menuju jantung, dia masuk ke ventricle yang kita sebut sebagai venous return, yang kita sebut sebagai end systolic volume.
itu dia bakal meningkat dan meningkatkan kontraktilitas karena efek meregangnya ventricle itu teman-teman ya. Frank Starling efek gitu ya. Sehingga itu menyebabkan tekanan sistoliknya itu meningkat tajam. Lalu tekanan diastoliknya itu tetap stabil ya. Atau sedikit turun. Nah, ini kenapa sedikit turun ya? Karena tekanan diastoliknya sedikit turun karena heart rate-nya naik, teman-teman. Heart rate-nya naik sehingga darah yang masuk ke karena heart rate-nya naik, jadi kan fase untuk istirahatnya tuh lebih sedikit sehingga darah pada saat istirahatnya itu lebih sedikit dan tekanan diastoliknya itu lebih sedikit, teman-teman ya. Lalu selanjutnya denyut nadi. Denyut nadinya ini sangat tinggi karena balik lagi tekanan sistoliknya itu meningkat tajam. Dan juga terakhir faktor utamanya itu adalah cardiac output dan vasodilatasi. Baik, terima kasih.